Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Di tengah aktivitas kita yang padat, ya, aktivitas kita Senin penuh, malam hari kemudian hadir di majelis ilmu ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan Allah balas niat kita hadir di majelis ilmu ini dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Bapak Ibu, mari mulai kajian malam hari ini dibuka dengan membaca doa pembuka majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimni min ilmika wa hikmatika innaka antal alimul hakim. Surah An-Nisa ayat 31. Dibaca 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Pak Budi memulai ayat 31, monggo. Baik, ada satu ayat yang belum kita kaji di pekan kemarin, itu ayat 31, ya. Ayat tentang jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum ayat ini kan kita mengkaji dilarang pernikahan, yang pernikahan itu adalah mut'ah, kawin yang kawinnya kontrak, nikah yang di situ ada masa tertentu. Kalau sudah habis kontraknya, habis pula masa perkawinannya. Kan ini kan membahayakan bagi perempuan, bagi anak-anak, kalau dari pernikahan itu kemudian melahirkan anak. Kalau dari pernikahan yang resmi,
perempuan yang diceraikan oleh suami maupun ditinggal mati oleh suami kan ada masa iddahnya, ada masa jeda. Dia tidak boleh nikah dengan laki-laki lain, kan disebut dengan masa iddah. Nah, terus nek nikah mut'ah apakah ada itu masa iddahnya, masa jedanya? Kalau yang dicerai suami 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Kalau yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Nah, nikah kontrak apakah ada itu? Ya? Kalau malam kemudian dia diceraikan oleh suami dari yang menikahi kontrak tadi, kemudian paginya dia nikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi hubungan dan di situ jadi. Nah, terus anaknya siapa? Nah, kan ini membingungkan. Maka betul bahwa nikah mut'ah sudah diharamkan itu sudah betul. Ya, karena ini membahayakan bagi perempuan, bagi keturunan membahayakan. Yang kedua kemarin yang kita bahas adalah soal transaksi yang dilarang di dalam Islam. Jual beli yang di situ ada kebatilan. Jual beli yang di situ ada pemaksaan. Kalau panjenengan masih ingat dulu kalau orang masuk di terminal, ya ada pemalakan tiket. Ada calo-calo yang kemudian memaksa harus beli tiket di bis A. Kalau tidak ada orang nawarin kacamata tapi maksa kepada pembelinya. Itu kan terjadi jual beli tapi kan juga memaksa. Ya, ada pemaksaan di situ. Nah, ini satu nikah mut'ah yang dilarang, dua adalah ya transaksi jual beli yang dilarang. Kemarin yang kita bahas di situ. Nah, poin terakhir kemarin kita itu kan kalau ada orang kemudian melakukan transaksi jual beli dan akan dan di situ diberikan hak khiyar, hak meneruskan atau membatalkan jual beli. Maka kan di situ ada khiyar, hak meneruskan atau membatalkan. Biasanya ada 5 khiyar itu, tapi saya sebutkan malam ini 3 saja. Ya, 3. Di sini ditulis enggak ya? Di sini tidak ditulis ya. Baik, di sini tidak ditulis. Baik. 1 khiyar apa itu? Khiyarnya adalah khiyar majelis. Ya. Saya dan Mas Derajat jual beli HP. Mas, selama kita di tempat ini silahkan dicek sakpole. Nanti kalau ada kerusakan setelah ini kami tidak tanggung jawab. Berarti hak meneruskan atau membatalkan transaksi itu berada di area itu. Maka disebut dengan khiyar majelis. Masih 1 tempat. Cek sak jebole. Ya, ada jual beli motor, cek sak jebole, tapi di sini. Artinya ya uji coba ya di sekitar sini aja, di lapangan sini atau di area halaman masjid. Selama kita masih bertemu dalam satu majelis ini, berarti kita meneruskan atau membatalkan. Tapi nanti kalau sudah dibawa pulang, ya tidak berlaku khiyar majelis. Yang kedua khiyar aib cacat. Ini barang boleh dibawa pulang, nanti kalau di rumah ditemukan bajunya itu sobek, boleh ditukar. Itu karena ada sobeknya. Kecuali kalau celana memang sengaja dibolong ini loh, yang dari pabriknya itu Pak, itu tidak berlaku itu. Khiyar aib itu kalau misalnya barang sudah dibawa pulang kemudian ada cacatnya, itu boleh dikembalikan, boleh ditukar. Ya, 1 khiyar majelis selama kita masih dalam satu tempat. Yang kedua khiyar aib. Khiyar aib. Ya, kalau ada cacatnya, kalau ada rusaknya, dulu istilahnya pedagang itu disebut BS Mas. Nek dodolan gombal, jualan kain itu disebut BS. BS itu nek wong dhisik ibu saya kalau jualan itu niku barang napa Bu? Iki BS. Ibu nyebutnya BS. Itu kalau saya tanya BS niku napa Bu? Bluduk setitik. Karena ibu kan jualan mukena putih. Jadi barang yang bagus itu kategori A. Nanti kalau yang barang BS itu kategori B, grade-nya B, harganya beda. Yang ini misalnya 40.000, di situ 35.000. Memang sudah disebutkan. Bu, ini mukena ini memang ada cacatnya sedikit. Ya. Memang ada cacatnya. Memang ada cacatnya, entah warnanya, entah apa, nanti ada cacatnya. Memang harganya di bawah
yang standar. Itu boleh karena ada di situ ada khiyar aib. Beli elektronik itu juga begitu Pak. Kan barang elektronik itu dari pabriknya kan ada tim QC, Quality Control. Dari sana sebenarnya sudah lolos kontrol Pak, sudah lolos uji dari pabriknya sudah. Dalam perjalanan ketendang, jatuh dan sebagainya Pak, maka kemudian kadang ada penyoknya sedikit, kadang ada kakinya yang kemudian bengkok. Nah itu biasanya dijual di bawah harga pasar. Saya dulu kalau beli elektronik di Jogja, golek sing ngoten niku Pak. Nah, harga kulkas itu 1.500.000, beli gitu hanya 850 Mas. Barangnya utuh, tapi cuman bekok apa itu? Ya peok sidi loh. Di Jogja saya dulu belinya begitu. Sudah mengetahui bahwa itu ada cacatnya. Yang ketiga disebut dengan khiyar, itu khiyar syarat. Ya, ada syarat ya. Dalam jual belinya ada syarat. Selama persyaratan itu disepakati, boleh diteruskan atau boleh dibatalkan. Poin kedua, soal bolehkah uang DP itu hangus? Ini Pak, kan sering terjadi. Ada dua fatwa di dalam DP hangus atau dikembalikan. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang uang DP itu boleh hangus. Kalau saya pribadi ya. Jadi misalnya beli apa? Kalau DP itu pakai apa ya? Kenapa Pak? Beli mobil, Panjer ya? Panjer misalnya, Panjer DP. Mobil misalnya harga 100 juta. DP-nya 2 juta katakanlah, ya. Itu selama terjadi kesepakatan dan disampaikan di depan, Mas, ini tempo waktunya 1 bulan loh. Kalau nggak 1 bulan nggak dibayari, nanti hangus loh. Kalau keduanya sepakat ya sudah selesai. Artinya memang DP itu boleh hangus. Meskipun ada ulama yang mengharamkan. Wong belum terjadi kok kemudian DP dihanguskan. Nek saya cenderung DP boleh hangus. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat Pak tentang DP hangus itu. Soal beli tanah misalnya, itu kan juga sama. DP-nya berapa? 5 juta. Ditunggu sampai 3 bulan, tidak ada tindak lanjut. Karena corona. Nerus kira duit, nerus kira saya sudah selesai. Ya itu. Tapi ada yang perlu di dalam jual beli itu yang perlu dijaga adalah etika. Inilah yang di atasnya kesepakatan tadi itu. Di atasnya aturan kesepakatan kita ada etika. Contoh, soal barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan. Itu kan soal etika Pak. Apa ya tegel, barang itu rusaknya di kita kok kemudian pembeli tidak boleh menukar. Kan rusaknya di penjual, kenapa pembeli tidak boleh menukar? Kalau rusaknya itu di pembeli, beli baju, beli jas, tinggu ijab manten, baru tinggu ijab manten ketumpahan sirupnya nggak bisa hilang, dibalik ke yang toko. Ini memang rusak ini pembelinya. Moralitasnya memang tidak bisa dijaga. Artinya dalam jual beli itu juga ada etikanya. Pecah ganti, pecah ini biasanya gimana? Pecah beli, ya, barang pecah berarti membeli. Ya kalau gimana Mas Tia? Buka segel beli. Itu kan juga mohon maaf, seperti perempuan yang dinikahi itu kan. Perempuan dinikahi, mohon maaf, tapi tidak diajak hubungan. Itu kan dia hanya dibuka segelnya tapi tidak diminum, Pak. Jadi buku nikahnya itu sudah menyatakan dia pernah menikah, tapi segelnya masih utuh. Perempuan itu, maka kan ada kompensasi. Misalnya perempuan dinikahi laki-laki, dinikahi laki-laki. Setelah dinikahi, karena nikahnya jarak jauh, suaminya pulang. Begitu suaminya pulang, lihat istrinya kaget, kok nggak seperti yang di foto, gitu kan? Sudah batal pernikahannya batal. Padahal belum diapa-apakan. Padahal surat nikah sudah
buat di situ bahwa itu suami istri. Maka kemudian itu kan suami dituntut untuk membayar kompensasi. Nah, kamu buka segelnya enggak minum isinya kok mas, ya bayarlah kompensasinya itu. Ya, seperti itulah ya, ada etika di dalam bisnis. Baik, soal itu sudah. Berikutnya ya, ini soal fikih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam itu betapa menghargai seseorang, betapa menghargai perjalanan seseorang mendapat hidayah, betapa menghargai orang itu naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Bapak Ibu sekalian, ada orang nikah di masa lalu, nikahnya tidak sesuai dengan Islam. Katakanlah Pak, katakanlah dia agamanya Hindu atau Buddha atau apalah, nikah di luar syariat Islam. Dia punya anak, sudah nikah lama, dalam perjalanan waktu sekeluarga masuk Islam. Kan tidak kemudian di dalam Islam suruh nikah lagi mas derajat. Jadi nikahnya dia dengan agama masa lalu sudah dianggap pernikahan di dalam Islam, tidak perlu ngulangi nikahnya. Dia di masa lalu meskipun dia dalam agamanya tidak mengenal khitan, tidak mengenal sunat, kok kemudian dia masuk Islam, ya sudah, sunatnya masa lalu, khitannya masa lalu sudah dianggap khitan, tidak disuruh khitan lagi. Masa disuruh khitan lagi, wong dulu sudah khitan. Artinya betapa di dalam Islam itu sangat dihargai. Ada orang bisnis di masa lalu, bisnis peternakan babi katakanlah. Kemudian dari hasil peternakan babi itu menghasilkan banyak aset. Dia masuk Islam, kemudian asetnya kemudian tidak dibuang mas. Wong itu masa lalunya dia kok. Catatan buruknya dihapus. Begitu dia masuk Islam, dinolke. Betapa Islam itu menghargai bahwa orang itu kalau sudah baik, ya sudah lupakan masa lalunya. Nabi sangat menghargai satu peristiwa, Amr bin As, ya, dalam perang Dzatus Salasil. Ya, di malam yang sangat dingin ia bermimpi mengeluarkan air mani. Amr bin As. Mudah-mudahan Pak yang sudah menikah jangan pernah mimpi inilah Pak. Ya, artinya keluarnya normal bersama istrinya itu loh. Ini kan karena perperangan sangat dingin itu Pak ya. Ini di malam yang sangat dingin dia bermimpi mengeluarkan air mani. Mimpi basah, Amr bin As, karena kondisi perang. Ia merasa khawatir bila mandi junub nanti binasa, nanti mati. Oh, sangat dingin kok. Maka kemudian ia tayamum. Setelah tayamum dia sholat subuh menjadi imam. Imamnya itu junub, tidak mandi, tapi cuma tayamum saja. Tayamum saja. Ya. Amr bin As melanjutkan kisahnya. Ketika kami kembali kepada Rasul, aku ceritakan peristiwa itu. Nabi, aku pernah ngimami sholat subuh, waktu itu aku junub dan tidak mandi, cuma tayamum saja. Ya. Kemudian Nabi bertanya, hai Amr, apakah kamu sholat dengan teman-temanmu sedangkan kamu mempunyai jinabah? Artinya waktu itu mimpi basah. Amr menjawab, wahai Rasulullah, aku bermimpi mengeluarkan air mani di malam yang sangat dingin itu, hingga aku merasa khawatir bila mandi itu binasa. Kemudian aku teringat firman Allah, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Maka Rasul kemudian tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dihargai ijtihadnya sahabat Amr bin As. Harusnya kan dia mandi junub, tapi karena dia khawatir kalau terjadi sesuatu, maka kemudian dia cukup tayamum, dihargai oleh Nabi. Begitu juga dalam pekan-pekan ini Pak. Kan kita sholat ketika Sragen ini ditetapkan zona merah, kan kemudian mohon maaf, yang muda-muda sih cuek-cuek Pak. Yang agak sepuh ini kan kemudian ada kekhawatiran. Ini apike sholatin ning omah apa ning masjid ya? Yang muda gampang saja Pak, sholat ya ning masjid. Yang tua merasa khawatir.
Nek di masjid dengan sistem seperti itu ya sudahlah, saya sholat di rumah juga nggak apa-apa kok Pak. Karena khawatir akan dirinya sendiri yang muda, imunnya kuat. Ya. Baik, yang berikutnya Pak, ayat ini dihubungkan dengan orang yang mati dengan cara bunuh diri. Bagaimana mungkin ayat tentang perdagangan kok dihubungkan dengan bunuh diri? Sebab Bapak sekalian, banyak orang yang kemudian bisnis dan bisnisnya gagal, susah untuk bangkit kembali, tidak menemukan cara untuk melunasi hutangnya, maka kemudian dia mati bunuh diri. Maka kemudian disebutkan hadis-hadisnya yang terkait dengan bunuh diri itu. Ya. Ini Pak, saya bacakan terjemahnya, ada terjemahnya di bawahnya. Siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, jadi bunuh diri, maka besi itu akan berada di tangannya yang dipakainya untuk menusuki perutnya kelak di hari kiamat di dalam neraka jahanam, dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi siapa yang dulu bunuh diri dengan pisau, ya besok di akhirat dibalas dengan itu. Dan barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu di tangannya, ia minum di neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dulu bunuh dirinya dengan tali misalnya Pak, ya sudah besok di neraka jahanam dia disiksa dengan bunuh diri dengan tali itu, sesuai dengan caranya. Dalam gantung terus. Saya repot nek menabrakkan diri di depan kereta itu Mas. Baik, Nabi mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka kelak pada hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu itu. Nek dengan pisau, ya besok diazab dengan pisau, dengan racun ya diazab dengan racun, kalau dengan menggantung diri ya dengan gantung diri itu. Dan orang bunuh diri itu kan termasuk suudzon pada Allah Pak. Orang gini Pak, kita ini normal kan. Kemudian ada orang yang ngerasani batin di dalam hatinya, ya Allah aku sesuk mangan nopo ya. Itu dia seuzon pada Allah. Dia mengejek, dia menghina. Wong rahmat Allah besok hari kok ditanyakan. Aku sing ngopeni sapa, enggak perlu Pak. Ya. Jadi orang beriman itu bismillah. Oh, nyatanya kita juga tidak berharap macam-macam. Akhirnya sampai malam ini juga sehat-sehat semuanya Pak. Maka mempertanyakan rezeki besok pagi saja itu bagian kita mengejek, menghina Allah Pak. Apalagi sampai bunuh diri. Apalagi sampai bunuh diri. Ya. Baik, hadis yang lain disebutkan begini Pak. Dahulu ada laki-laki dari umat sebelum kalian terluka. Misalnya dalam perang terluka, ia mengambil pisau dan memotong urat nadinya dipotong, lalu darahnya mengalir terus sampai dia mati. Allah berfirman, hambaku mendahului takdirku, hambaku mendahului ketentuanku, hambaku mendahului izinku. Ya, aku haramkan surga atas dirinya. Maka sak pahit-pahite urip itu dan kemudian bunuh diri. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Ya, yang berikutnya Pak, soal cara mencari rezeki itu. Pak Lutfan, bagaimana kalau di kantor tempat kerja kita itu ada kezoliman yang nyata, ada kebatilan yang nyata, dan kita tidak pernah bisa berkutik karena hidup di dalam sistem seperti itu. Kan angel Pak. Manipulasi data misalnya, manipulasi data, laporan palsu, dan macam-macam lah Pak ya. Kemudian harus membayar sesuatu di luar ketentuan. Banyak, bagaimana seperti itu? Kan itu masuk di dalam kategori harta yang batil itu Pak. Sebenarnya kan Allah juga tahu bahwa kita itu tidak bersih-bersih amat lah Pak. Makanya ada instrumen zakat, infak, sedekah itu dalam rangka membersihkan harta kita. Ya. Di kantor tempat kita bekerja, di bisnis yang dibangun,
atau dengan rekanan kita bekerja. Bagaimana kalau terjadi kecurangan-kecurangan? Bukankah itu kebatilan-kebatilan yang harusnya kita bisa mencegah? Harusnya kita bisa menahan. Harusnya kita bisa menolak. Kalau bisa Pak, sejak awal dalam masalah uang ini kita hati-hati. Opo yo toh, Allah itu menyiapkan pintu rezeki itu hanya itu saja. Sebenarnya lebih kepada itu Pak. Opo yo toh, Gusti Allah itu buka jalan rezeki yang haram lebih banyak dibandingkan yang halal. Bukankah yang Allah sediakan yang halal lebih banyak? Bukankah itu Mas? Ya, bukankah itu? Termasuk ini Bapak Ibu sekalian, soal fatwa bekerja di bank konvensional. Saya pribadi Pak, soal bank konvensional saya tidak keras-keras amat Pak. Para ulama pun juga ada dua fatwa. Kalau misalnya begini Pak, di bank konvensional yang produk disampaikan kepada nasabah itu banyak, maka tidak semua bank, tidak semua produk dari bank konvensional itu riba. Maka bekerja di bank seperti itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Bekerja di bank konvensional yang di situ sumber pendapatannya tidak hanya berasal dari pembiayaan seperti transaksi yang lainnya, bayar listrik, bayar PAM dan sebagainya, kan bukankah itu transaksi yang halal? Maka ulama ini mengatakan boleh saja bekerja di bank konvensional, boleh saja. Yang berikutnya soal hutang Pak, apakah kemudian tidak boleh berhutang sama sekali? Perlu diingat Pak, Nabi itu sampai wafatnya beliau punya hutang tidak Pak? Punya tidak Mas? Nabi itu sampai wafat beliau punya hutang tidak beliau? Punya. Apa yang digadaikan oleh Nabi? Baju besi. Baju besi. Yang penting kalau hutang itu keluarganya mengetahui, ataupun kalau tidak mengetahui ketika akan ada pemberangkatan jenazah, yang penting disampaikan. Bapak, Ibu yang punya hitungan silahkan datang kepada ahli waris. Ya, kemarin seperti saudara kita yang meninggal beberapa hari yang lalu, keluarganya menyampaikan begitu. Kalau ada yang punya hitungan silahkan datang kepada kami. Itikat yang luar biasa Pak. Itu menunjukkan bahwa dulu Nabi ketika wafat pun Nabi masih memiliki hutang. Cuman hutangnya Nabi itu terbatas. Hutang untuk konsumsi, bukan untuk investasi, bukan untuk sing hura-hura, bukan yang mewah-mewah, tidak. Ada orang sekarang itu asetnya cuma 200 juta tapi hutangnya 500 juta, kan itu gak nalar Pak. Nah ini yo janganlah, ini sudah melebihi batas lah kalau seperti ini. Oke. Baik, kita masuk di ayat malam ini yang kita kaji Bapak sekalian, ayat 31 ini. Ya. Baik. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu tamanni. Ya, maka biasanya menggunakan kalau taman itu laita misalnya. Tapi kalau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, taroji. Taroji mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Mbok menawa sesuk-esuk udan. Nah, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka dalam syair dikatakan tamani itu bagaikan orang tua mengharapkan rambutnya kembali hitam, atau orang mengharapkan besok pagi hujan emas. Tangeh lamun tidak mungkin terjadi. Maka ayat ini mengajarkan kita supaya hidup itu realistis saja, sesuai dengan kadar kemampuan, tidak usah berlebihan ya, melebihi batas kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke situ, ada yang bisa baca ini? Mas Arief bisa enggak? Ini Al-Quran versi dahulu, tidak ada titiknya. Bisa baca ini Mas Tio, Mas Derajat? Bisa Mas Dito? Ini salah satu contoh. Ada yang bisa baca Mas ya? Ayat ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Baik, ini soal ayat tadi, jangan iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lainnya. Nabi mengatakan induk dari segala dosa itu cuma 3. 1 sombong, 2 iri, 3 serakah. Munculnya dosa itu karena ada penyakit hati 3. 1 sombong, 2 iri, 3 serakah. Dan 3-tiganya ini ada pada duit. 3-tiganya ini ada pada harta. Sombong, iri, serakah, itu ada pada harta. Ya. Maka baik Nabi yang mengatakan begitu maupun Syekh Ibnul Qayyim, betul induk dari dosa itu 3 ini. Sombong, iri, serakah. Ya. Baik. Ayat ini turun terkait dengan Ummu Salamah. Pernah berkata, wahai Rasulullah, kaum pria dapat ikut berperang, bisa mati syahid, maju ke medan perang, dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Sedangkan kami perempuan tidak bisa ikut perang seperti laki-laki, tidak bisa terbunuh di medan jihad kemudian kami bisa terbunuh syahid, tidak bisa. Tidak seperti laki-laki. Pun laki-laki mendapatkan warisan utuh, kami perempuan hanya separuhnya. Ada keirian, kok laki-laki lebih dapat banyak ketimbang perempuan. Maka turun ayat ini, janganlah engkau iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lainnya. Hidup ini soal wang sinawang, ya, wang sinawang. Penak ya Pak, jenengan jadi orang kaya itu kok penak piye? Orang kaya itu kalau jatuh bahaya, kalau dia jatuh miskin dia. Ya, orang kaya itu kalau jatuh miskin dia, kan repot. Nek miskin jatuh paling kebelarut-barut toh. Orang miskin kalau jatuh kan hanya kebarut-barut. Orang kaya kalau miskin, kalau jatuh miskin dia. Hidup soal wang sinawang saja. Jangan iri terhadap pemberian Allah SWT. Ini soal kisah antara laki-laki 2 kakak beradik. Yang kakaknya nyambut gawe suksesnya luar biasa, bisnisnya suksesnya luar biasa, sedangkan adiknya ahli ibadah, wong entengan, ahli ngaji. Maka kakaknya diberi rezeki oleh Allah dengan lebih, sebab ada titipan rezeki adiknya yang dilewatkan kakaknya. Adiknya pinter ngaji, adiknya pinter ngibadah, memang itulah hidupnya. Dan kemudian dengan ngaji dan ibadahnya itu mendoakan kakaknya yang bisnis, sehingga kakaknya itu bisa mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kekayaan karena adiknya, karena ada titipan yang Allah berikan lewat kakaknya. Jadi kalau ada saudara kita yang kehidupannya di bawah kita dan kemudian kita subsidi, bersyukurlah Pak. Sebab apa? Ada harta yang Allah titipkan untuk saudara panjenengan lewat jenengan. Maka disyukuri saja. Ya Allah, kok aku dadi nambeli nggone sedulur-sedulurku ya Allah ya. Alhamdulillah Pak. Habis berarti di situ ada rezeki yang Allah titipkan untuk saudara-saudara panjenengan lewat panjenengan. Kan lebih enak seperti ini. Ya. Baik. Allah menyatakan inilah udhi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Aku tidak menyia-nyiakan amal orang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tadi yang saya sampaikan, orang yang dahulunya tidak muslim tapi sudah menikah, maka begitu masuk Islam dia tidak perlu mengulangi nikahnya. Orang yang dahulu bisnisnya jual beli anjing, orang yang dahulu misalnya sampai kemudian dilokalisasi, maka kemudian dia tidak perlu, ya kemudian yang masalahnya itu dibuang semuanya, tidak.
Itu masa lalu. Tinggal ditutup saja keburukannya, teruskan hidupnya di dalam Islam. Ya. Baik. Ini soal tadi Bapak Ibu sekalian, ada ya yang laki-laki mendapat warisan 2 kali lipat wanita, kesaksian 2 wanita sedangkan sebanding dengan kesaksian laki-laki saja. Artinya kok laki-laki dilebihkan oleh Allah dibandingkan perempuan, ya Allah, ya Rasul. Padahal kami dalam beramal sama saja. Ya. Tapi jika seorang wanita melakukan suatu kebaikan, maka yang dicatat baginya adalah separuh pahala kebaikan yang dilakukan laki-laki. Perlu diingat. Ini mas-mas, ini yang tidak kalian ketahui, mas-mas, ini yang muda-muda saya sampaikan. Ini yang muda-muda ya, terutama yang belum mendengar saya sampaikan. Mas, di luar sana banyak perempuan yang siap menanggung, siap menampung, siap menerima laki-laki yang buruknya di masa lalu luar biasa. Laki-laki dengan banyak kekurangan, banyak catatan keburukan, begitu dia menikah dengan perempuan, perempuan itu mau menerima kekurangannya. Tapi belum tentu laki-laki mau menerima perempuan dengan keburukannya di masa lalu. Betul Mas Tio? Ya, banyak perempuan di luar sana itu siap menerima apa adanya, apapun masa lalu laki-laki itu. Belum tentu perempuan itu diterima oleh laki-laki, di mana perempuan itu dulu di masa lalu banyak catatan. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Ibnu Abbas mengatakan, aduhai, sekiranya aku mempunyai harta dan istri seperti yang dimiliki oleh si fulan. Ini soal angan-angan kosong. Ya, di ayat tadi kan Pak, kita dilarang kemudian berangan-angan melebihi. Ya. Jadi begini, Nabi membuat satu perumpamaan begini Pak. Nabi itu kan kalau gambar, kalau nulis kan beliau tidak bisa nulis. Nabi itu tidak bisa nulis. Tapi nek membuat garis bisa Mas. Nabi itu kalau baca teks tidak bisa. Ada teks kemudian Nabi diminta untuk baca, Nabi silakan baca, tidak bisa. Tapi Nabi bisa membaca Al-Quran, melafalkan bisa, hafal. Nabi tidak bisa menulis, tapi membuat garis bisa. Contoh, satu peristiwa Nabi mengatakan, ini garis persegi. Garis persegi. Di tengah-tengah garis persegi, Nabi membuat garis di tengah, yang garis tengah itu sampai keluar dari persegi ini. Di garis persegi ini kemudian Nabi membuat garis kecil-kecil. Garis kecil-kecil ini mengarah pada garis tengah yang keluar ini. Nabi mengatakan ini manusia dan takdirnya. Ini angan-angannya. Angan-angannya keluar dari garis segi 4. Sedangkan kecil-kecil ini adalah peristiwa-peristiwa yang muncul dalam kehidupannya. Maka kalau dalam hidup itu orang merencanakan pengen mendapatkan cita-cita ini, kadang-kadang tidak mendapatkan, pasti diganti oleh Allah dengan rahmat yang lainnya. Apakah istri yang panjenengan nikah itu adalah yang dahulu jenengan sir waktu SMP Pak? Belum tentu. Apakah begitu Mas Derajat waktu SMA? Belum kenal. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, mencita-citakan sesuatu kok belum kesampaian di sini, Allah ganti dengan rahmat Allah yang lainnya. Tapi jangan sampai kemudian angan-angan ini terlalu tinggi. Karena angan-angan terlalu tinggi melebihi dari garis kotaknya ini, atau datang garis lain yang lebih dekat dalam kehidupannya. Apa itu? Garis kematian. Maka sing tadi angan-angan melebihi garisnya ini mindlep. Karena hidup dalam takdirnya Allah SWT. Okay. Maka jangan berangan-angan melebihi, ya, tidak realistis. Ya. Hidup yang realistis saja. Ya. Apalagi soal ditawarkan investasi itu Pak. Ayo investasi ke sini, ya 30 juta, nanti dapatnya 15%. Guys, hapus itu Pak. Ya, yang realistis saja. Kalau punya duit, ya belikan tanah untuk sawah, untuk kios, untuk usaha sendiri.
Ada untung kita sendiri yang nanggung, yang memiliki. Kalau ada rugi kita sendiri juga yang merasakan. Ya. Baik. Nabi mengatakan la hasada illa fitnata ini. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri kecuali pada dua orang. Jadi boleh iri hanya kepada dua orang. Siapa itu? Satu, orang diberi harta banyak, dia banyak sedekah. Kemudian kita iri, ya Allah, kalau saya melihat bapak ini loh, wes sugih, rezekine oke, ning sedekah kok ya oke. Nah, itu boleh iri pada orang itu, Pak. Bondone akeh, sedekahnya akeh. Hartanya banyak, zakatnya banyak, kita iri wajar. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmunya digunakan untuk dakwah. Kemudian kita iri, ya Allah, ono wong kok pintere kaya ngono ya. Ono Ustadz Adi Hidayat pinternya luar biasa ya. Quran bolak-balik kok iso hafal. Aku pengen kaya ngono kayak wajar. Boleh iri pada dua orang itu. Satu diberi harta, dua diberi ilmu tapi digunakan untuk dakwah. Itu boleh iri pada dua itu. Ya. Tapi iri pada yang lainnya jangan. Okay. Baik. Bapak sekalian, dalam hidup kita ini kan selalu ada masalah, selalu ada ujian. Maka kemudian salullaha min fadli, mohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karunia Allah. Karena sesungguhnya Allah suka bila diminta. Fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Allah itu senang kalau dia dimintai oleh kita. Maka Bapak sekalian, saya pengen itu Pak, kalau kita berdoa kepada Allah itu jangan kesusu Pak. Jangan kesusu. Nikmati proses kita minta kepada Allah itu satu dengan banyak memuji. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafina makafi mazidahu ya Rabbana walakal hamdu. Kita banyak memuji Allah. Yang kedua, salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, doakan kaum muslimin dulu, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Doakan kaum muslimin baru kemudian mendoakan kita. Coba Bapak sekalian, dari rumah panjenengan sampai masjid ini berapa toko yang jenengan lewati, berapa pedagang yang jenengan lewati. Doakan itu, ya Allah berkahilah dagangan mereka. Saya insya Allah Pak, insya Allah selalu mengamalkan itu. Ya Allah, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah perdagangan mereka. Meskipun saya tidak bawa uang Pak, sekedar lewat pasar bunder sengaja Mas. Ya Allah berkahilah doa, berkahilah dagangan mereka. Itu saya mencontoh dari siapa? Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Masuk ke pasar, tidak punya kios, tidak beli, tidak menjual, tidak jagongan. Sekedar melewati pedagang dan mendoakan. Itu saja. Sekedar mendoakan saja orang-orang pasar. Ya. Wa inna afdhalal ibadati, ibadah yang utama itu adalah intizarul faraji, menunggu jalan keluar. Ya Allah, kapan cair ya Allah? Ya, di buku rekening sudah dicatat, nih begitu di ATM dicek nol ya Allah. Kapan ya Allah? Intizarul faraji, menunggu jalan keluar. Gitu Mas ya. Ya. Di buku rekening itu sudah ada angkanya ya. Berapa Mas angkanya Mas? Sudah ada angkanya ya. Sudah ada angkanya. Begitu dicek di ATM masih nol. Ya Allah, aku berharap betul ya Allah. Itu kan ada ibadah di situ. Menunggu jalan keluar. Orang tes menjadi calon pegawai. Dalam masa penantian itu dia banyak berdoa kepada Allah. Anak-anak muda ini yang menunggu wisuda, yang sedang mencari, berikhtiar untuk mencari pasangannya, menunggu keputusan Allah kapan itu akan diberikan, berdoalah. Karena berdoa seperti itu adalah intizarul faraji, itu menunggu jalan keluar adalah bagian dari ibadah. Jadi nikmati Mas yang muda-muda ini. Saya ini sebenarnya sudah istiqomah tapi belum ada jalan keluar ya Ustaz. Nikmati dulu. Ya, nikmati dulu istiqomahnya. Bisa jadi 1-2 hari, bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan.
Ya. Karena membuat istiqomah itu kan berat toh Mas. Ya. Ada enggak berani anak muda 40 hari dia tidak keluar dari masjid? Ya. Misalnya lulus kuliah belum bekerja atau lulus SMA belum bekerja. Wis, coba membuat habit itu, kebiasaan itu 40 hari di masjid. Tidak keluar kemana-mana, ya paling ngepel, paling ya bersihin masjid, adzan di masjid, ya iqomat, jadi makmum, zikir di masjid 40 hari. Yes. Ya. Dalam rangka apa Pak? Membentuk habit, membentuk kebiasaan. Maka orang yang hafal Quran itu dari juz 1 sampai juz 30 itu, kalau begitu itu selesai setoran 30 juz, maka dia harus 40 hari karantina Pak. Jadi nek karantina 14 hari belum apa-apa dibandingkan ahli Quran Mas. Kalau di karantina di Teknopark atau di RSUD itu kan 14 hari. Orang yang hafal Quran itu di karantina 40 hari. Dan hatam 40 kali Quran. Karena satu hari dihatam satu kali. Kenapa orang Al-Quran itu hafalannya kuat? Karena dia punya kebiasaan dulu setelah dia lulus menyetorkan 30 juz, dia tiap hari mengulang satu hari khatam satu kali selama 40 hari. Maka amalan itu bagi orang hafal Quran disebut dengan arbainan, 40-an, maksudnya 40 dino. Kira metu sekondindi Mas. Hanya baca Quran 40 hari khatam 40 kali. Maka ulama mengatakan begini Pak, di antara tanda bahwa keberkahan seseorang itu dicabut oleh Allah adalah dia dijauhkan dari Al-Quran. Tanda bahwa seseorang itu dicabut keberkahannya oleh Allah adalah dia jauh dari Al-Quran. Tanda bahwa orang itu adalah diberkahi oleh Allah bahwa dia dekat dengan Al-Quran. Maka dibaca Pak, minimal membaca ya, minimal membaca. Dan malaikat lebih senang kalau mendengarkan Al-Quran itu yang membaca adalah manusia. Jin pun seneng kalau sing maca menungso Mas. Di surat Al-Ahqaf itu, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika ada bacaan Al-Quran, jinnya mengatakan ansitu, diam semuanya, Al-Quran sedang dibaca. Itu jin loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, harusnya kita itu ketika dibacakan Al-Quran atau kita sendiri baca Al-Quran, senangi luar biasa Pak. Karena disitulah Allah memberikan berkah pada kita Pak. Karena disitulah besok kita akan bersaksi di akhirat dengan Al-Quran kita. Baik, hadis terakhir Pak, malam ini Pak. Ini yang kemarin menjadi gonjang-ganjing di media sosial. Ya. Jadi kalau syarat Nabi itu Pak, pertama laki-laki. Tapi Nabi juga mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanul wajhi. Sing jenenge Nabi itu syarat pertama itu adalah bukan syarat di luar ini loh, di luar kemampuan otaknya ya. Dia itu hasanul wajhi, good looking, ganteng. Ini hadisnya ada Mas. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanul wajhi. Nabi itu memang hasanul wajhi, ganteng. Maka tidak mungkin Nabi itu dari wong Jawa itu enggak. Nabi itu mesti wong Arab. Gantengnya maksimal Mas. Satu, Nabi itu hasanul wajhi. Maka tidak ada Nabi kok jenenge Lutfan, itu tidak ada, karena memenuhi syarat. Satu itu tidak memenuhi syarat. Hasanul wajhi, ganteng. Yang kedua, hasanus sauti, suaranya bagus. Ya ini kemudian disebutkan oleh Nabi bahwa Allah tidak mengutus Nabi itu kecuali satu, hasanul wajhi, ganteng wajahe, hasanus sauti, bagus suaranya. Dan Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya, dan aku ahsanuhum, dan aku yang paling bagus, paling tampan wajahnya maupun suaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari senenglah kita itu ke masjid. Kalau ke masjid itu tampilannya sing klimis, sing resik, sing wangi.
masuk ke masjid wajahnya kumal, enggak pakai minyak wangi, atau katakanlah mabune rodo tengik misalnya, atau kemudian ya enggak lah. Justru kita mencontoh Nabi bahwa Nabi itu diutus satu berwajah tampan, yang itu adalah suaranya bagus. Dan Nabi kalian Rasulullah adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Jadi ini hadis ini sekaligus ya menghentikan apa yang kemarin sempat viral di media sosial itu ya. Nek ciri-cirine kok apa itu good looking, fasih berbahasa Arab, kemudian hafal Quran. Nah itu bahaya itu kalau dekat dengan masjid. Itu enggak, malah justru harusnya begitu. Wong Nabi mengatakan Nabi itu harus ya ganteng, yang kedua adalah suaranya bagus. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, dosa-dosa besar itu kita bisa jauhi, okay? Dan apa potensi-potensi yang akan kemudian memunculkan dosa dari penyakit hati tiga tadi, sombong, serakah, dengki, kita hindari Pak, supaya bisa meminimalisir dosa yang ada pada diri kita. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.